Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Ini adalah part akhir. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Kukira permasalahanku akan segera selesai. Menerima lamaran Rai, meminta restu dan melaksanakan saran Pak Hamid. Tapi nyatanya ada saja hal yang tak terduga. Keluarga Rai adalah orang terpandang di komplek tempat tinggalku. Mereka sudah kaya sejak dulu, turun-temurun. Jelas saja mereka akan berpikir 1000 kali untuk menikahkan putranya secepat itu. Apalagi menikahnya denganku, gadis dari keluarga biasa yang bermasalah dengan kehidupan anehnya. Meminta restu pun tak semudah itu. Nyatanya kedua adik Rai juga tampak tak begitu suka pada aku. Selalu sinis saat aku berkunjung ke rumah mereka. Rasanya ingin menyerah, tapi hubunganku dan Rai justru semakin dekat. Iya, udah tak tabur di depan rumah Rai kemarin. Yo tapi kok masih aja lengket mereka itu. Tadinya aku mau masuk ke kamar bapak, tapi baru sampai di tepi pintu sudah mendengar ucapan bapak yang membuatku kaget bukan main. Sepertinya bapak sedang bicara sama Om Aryo. Tapi apa yang bapak tabur di depan rumah Rai? Untuk apa? Pikiranku semakin tak karuan. Sudah tahu bahwa aku butuh pengobatan secara rohani demi menghilangkan mata terkutukku ini. Tapi bapak berurusan dengan hal yang lebih musyrik lagi. Rasanya aku semakin stres memikirkannya. Iya, lah terus gimana lagi? Toh di kampung pernah ada yang mau lamar Nita, kata kakungnya. Lagi-lagi bapak menyinggung masalah lamar-melamar. Mungkin bapak sudah tersinggung atas perlakuan keluarga Rai. Karena 2 hari lalu saat bapak mengundang mereka makan malam, tak ada satupun keluarga Rai yang datang. Bahkan Rai sekalipun, mereka tidak hadir dan tidak memberi kabar. Padahal ibu sudah belanja dan masak banyak sekali. Akhirnya cuma bisa dinikmati sendiri dan selebihnya dibagikan ke tetangga. Tak terasa air mata pun menetes. Pasti hati bapak sangat sakit, apalagi ibu. Tapi aku harus bagaimana? Hatiku seolah cuma ada dia saja. Suasana kembali sepi. Mungkin obrolan bapak dan Om Aryo sudah diakhiri. Kurungkan niat masuk ke kamar bapak. Padahal sebelumnya aku ingin mengajak bapak dan ibu silaturahmi ke rumah Rai. Sekarang sudah jelas jawaban apa yang akan kudapat bila tetap nekat. Aku harus lakukan sesuatu. Aku kembali ke kamar, duduk bersila di atas primbed. Kupejamkan mata dan berkata dalam hati, "Hai kalian, makhluk tak terlihat, coba buktikan jika kalian ada. Meski ku tahu ini salah, tapi aku ingin kalian buktikan dengan membantuku. Biarkan yang kuinginkan terjadi." Konyol, ya ini konyol sekali. Seperti orang stres yang putus harapan, sampai meminta kepada selain Tuhan. Namun tak kusadari, yang kulakukan itu membawa perubahan baru lagi. Seperti titah raja yang didengarkan oleh ajudannya. Begitu juga dengan hal ini. Tiba-tiba sore itu, bapak, ibu Rai dan keluarganya berkunjung ke rumah. Kebetulan bapaklah yang membukakan pintu. Awalnya bapak bersikap sinis dan acuh tak acuh. Tetapi lama-lama mereda. Meski tak bisa menyambut mereka dengan makanan lezat, tapi setidaknya mereka mau menginjakan kaki di rumah ini. Rumah yang sampai saat ini pun belum sempurna bangunannya. Kedatangan kami kemari untuk meresmikan lamaran dari putra kami kepada putri, bapak, dan ibu, ucap Paman Rai. Sedangkan bapaknya diam, menyerahkan semua pada kakaknya. Saya selaku bapaknya Nita sudah setuju. Nitanya juga setuju, jadi tunggu apa lagi? Aku kaget bukan main. Ini seperti mimpi. Bagaimana bisa? Apa mereka? Ah, tidak mungkin.
Aku tidak mau musyrik dengan mempercayai hal semacam prasangkaku itu. Mana mungkin makhluk gaib bisa mengabulkan permintaan manusia? Atau memang begitu cara mereka menghasut pikiran manusia? Saat aku disibukkan dengan berbagai macam prasangka, mereka justru semakin akrab, membuatku bahagia meski dalam kebingungan. Masalah Rai selesai, lamarannya resmi kuterima. Cincin pertunangan itu kini melingkar di jari manisku. Sekarang tinggal mencari peruqyah yang syar'i, sesuai saran Pak Hamid. Iya benar, ini alamatnya Pak. Ucapku lantang, takut Bapak tidak mendengar. Karena kami sedang di atas motor, mencari alamat peruqyah rekomendasi dari temannya Rai. Bapak mematikan mesin motor setelah memarkirkannya di halaman yang tak begitu luas. Rumahnya minimalis dan sepertinya berlantai 2. Kami melepas alas kaki dan naik ke teras, mengetuk pintu dan mengucap salam. Waalaikumsalam. Wanita yang suaranya ramah menjawab salam kami setelah membuka pintunya. Wajahnya tak terlihat karena tertutup cadar. Pakaiannya serba hitam dan menutup seluruh tubuhnya, kecuali telapak tangan. Mata pun mengenakan kacamata. Permisi, apa benar ini rumah untuk peruqyah? Tanya Bapak dengan pertanyaan yang kaku. Iya benar, Bapak, di sini rumah syar'i, melayani bekam dan ruqyah. Mari silakan masuk. Suaranya merdu dan sangat ramah. Kami pun masuk, duduk di kursi rotan yang berjajar rapi di ruang tamunya. Wanita tadi masuk ke dalam dan kembali lagi bersama seorang pria. Pria parubaya yang masih gagah, walaupun rambutnya sudah dihiasi uban. Ada yang bisa kami bantu, Pak? Tanya pria itu setelah menyalami Bapak. Iya, Pak, anak saya butuh diruqyah. Jawab Bapak, lalu diceritakanlah semua yang sudah terjadi padaku, sesuai versi Bapak sendiri. Mari Mbak, wudhu dulu. Ajak wanita bercadar itu ke tempat wudhu. Selesai wudhu, dia langsung mengajakku naik ke lantai 2. Bapak disuruh menunggu di bawah, ditemani oleh pria tadi, yang mungkin saja suami wanita bercadar itu. Ini mukenanya Mbak. Setelah dipakai, Mbak bisa duduk dan tetap dengan mata yang terbuka. Saya akan membacakan ayat suci Al-Quran khusus ruqyah. Kalau Mbak ngantuk, tolong ditahan, jangan sampai tertidur ya. Panjang lebar dia memberiku instruksi. Setelah mukena ku pakai, aku duduk bersila. Wanita bercadar itu mulai duduk di belakangku dengan musyaf di tangannya. Dia buka dari lembaran pertama, membacanya perlahan dan tangan satunya menyentuh punggungku. Mendengar bacaan ayat suci, aku semakin menunduk. Ada getaran yang aneh. Terasa ingin memberontak dan menggigil di sekujur tubuh. Mataku mulai berat, tapi aku masih ingat pesannya supaya tetap terjaga. Entah surat apa saja yang dia baca selama nyaris hampir 2 jam. Hanya satu yang kuingat. Tepat saat dia membaca Al-Quran sampai pertengahan, dadaku mulai sesak, perut mual, ingin muntah tapi tidak bisa. Leherku kaku dan berat, seolah sedang ditumpangi batu yang besar. Mataku juga sudah mulai panas, ingin terpejam. Jangan tidur ya Mbak, baca sholawat saja kalau ngantuk. Ucapnya mengingatkanku sekali lagi. Kuturuti apa katanya, membaca sholawat semampuku dan sebanyak mungkin. Tapi perut semakin begah dan plastik yang memang sudah disediakan dan diberikan padaku sekarang penuh dengan muntahan. Segera wanita bercadar itu mengambilkan air hangat dan madu. Tuang madu ke dalam air hangat ini ya Mbak, 2 sendok makan. Lalu langsung diminum, jangan lupa berdoa dulu. Dia menyerahkan sendok dan madunya. Mbak, muntahnya sampai berdarah seperti ini, kok ngeri sekali. Ngeri, gimana maksudnya Mbak? Tanyaku penasaran. Sepanjang saya meruqyah pasien, baru kali ini sampai muntah darah. Apalagi Mbak, sudah 2 jam saya bacakan ayat ruqyah, baru keluar muntahnya sekarang. Biasanya 15 menit saja sudah kelojotan Mbak. Aura negatif yang merasuk dalam jiwa Mbak sungguh besar.
Wallahu a'lam. Jawabnya panjang lebar. Aku hanya bisa melongo. Sekelas peruqyah seperti dia saja sampai bilang begitu. Ruqyah tahap pertama pun selesai. 2 jam hanya cukup untuk menguras isi perut saja. Belum ada tanda-tanda bahwa jin yang merasuki dalam aliran tubuhku keluar sepenuhnya. Mereka bilang kekuatan negatif dalam tubuhku terlalu kuat. Apa daya, aku dan bapak sama sekali tidak memahaminya. Kedatangan kami pun tak terulang lagi, karena bapak pikir ruqyahnya sudah berhasil. Hari-hari berjalan baik, dengan keyakinan bahwa ruqyah kemarin sudah berhasil. Aku pun menikmati hari-hari tanpa adanya penampakan seperti biasa. Keluarga kami pun mulai disibukkan dengan persiapan pernikahan. Semoga dengan pernikahan ini, semua selesai dengan bahagia. Itulah harapan kami semua saat itu. Tanggal 2 Juli 2011, pernikahan yang kami nantikan itu pun berlangsung sakral dan meriah. Keluarga besar Rai yang sangat banyak memenuhi halaman rumah yang sudah didekor secantik mungkin. Tamu undangan pun berdatangan silih berganti sampai malam. Hingga malam itu pun terjadi kejadian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kejadian yang membuat seluruh kompleks syok dan ketakutan. Keluarga kami jadi perbincangan seketika itu. Suasana haru bahagia pun berubah menjadi hening dan mencekam. Menjadi raja dan ratu sehari membuat kami tampak bahagia. Membalas ucapan salam berkali-kali dengan senyuman tanpa henti. Beban yang ada sedikit hilang, tak terasa. Senja menampikan awan jingganya yang berarak menepi. Diganti gelap dengan sayup suara azan menghiasi sore itu. Kepalaku mulai pusing, saking bahagianya sampai lupa makan. Kamu kok pucet, Nit? Rai menyentuh dahiku. Iya Rai, pusing kepalaku. Kusandarkan kepala di pundaknya, menatap sekitar yang sudah mulai sepi. Tamu undangan yang datang sudah mulai berkurang, jadi aku bisa langsung masuk dan ganti pakaian. Sehari dengan rambut sanggulan, beserta tusuk pentul 9 di kepalaku, rasanya sungguh menyiksa. Kamarku tampak berbeda malam ini. Lampu temaram menciptakan suasana syahdu. Dengan hiasan bunga-bunga di sudut kamar. Kain yang dipentang ke seluruh dinding hingga membentuk tirai-tirai yang cantik dan taburan bunga di atas kasur. Membuat aliran darah berdesir hebat, membayangkan hal-hal yang membuatku tersipu sendiri. Aku duduk di depan meja rias, melepas satu persatu hiasan di kepala, dan membersihkan paesan hitam di dahiku dengan kapas yang ditetesi pembersih. Perlahan ku tatap wajahku di cermin. Terlihat beda. Alisku yang tebal kini tipis bagaikan rembulan sabit. Bibirku yang hampir tak pernah pakai lipstik kini terlihat merah merona. Mau kemana, Nit? Kau bawa handuk? Tanya tetangga sebelah yang sibuk rewang di rumahku. Mau mandi, Mbak, gerah banget. Mandinya tuh besok kalau udah malam pertamanan. Baru juga selesai pesta. Suami juga masih di pelaminan, kok mau mandi? Baru saja satu langkah, jalanku harus terhenti saat mendengar kata-katanya. Orang gerah gak boleh mandi dan harus nunggu malam pertama. Terus kalau si manten lagi dapat tamu bulanan, apa masih harus begitu? Pemikiran yang aneh. Jawabku sewot. Dalam hati aku memaki diriku sendiri. Tumben sekali mulutku bisa berkata pedas seperti itu. Biasanya juga gak enakan. Harus bodo amat sepertinya dari sekarang. Gebyur-gebyur air di kamar mandi. Seger sekali rasanya. Memang sih, aku pernah dengar. Gak baik mandi malam, tanggung begini. Tapi badan sudah sangat gerah. Setidaknya menyambut suami harus dalam keadaan segar. Tak sadar waktu berjalan begitu cepat. Setelah mandi tadi, aku langsung masuk ke kamar dan tidur. Bahkan tak tahu kapan Rai masuk ke kamar. Dia mandi atau tidak pun aku tak tahu. Mataku mengerjap, melihat samar-samar jam di dinding. Hah? Jam 1. Langsung saja aku bangun dan melihat sekitar. Rai terpejam di sebelahku, masih mengenakan kemeja putih dan celana hitamnya. Kuyakini dia tidak sempat mandi.
tapi kenapa tidak membangunkanku? Tenggorokanku terasa begitu kering. Aku pun bergegas menuju dapur. Sampai di ruang tengah, langkahku terhenti. Penasaran dengan kamar di lantai atas yang terlihat terang. Aku mengendap-endap, menapaki anak tangga satu persatu. Pintu kamar pun terbuka. Sebelum memastikan di dalam ada siapa, aku berniat mengintip lebih dulu. Sudah mas, aku ngantuk. Itu suara Om Aryo. Aku bergerak lebih dekat untuk memastikan. Ya sudah, tidur sana, biar aku dan istrimu yang hitung, ucap bapak. Ternyata mereka sedang menghitung isi amplop dari para tamu undangan. Aku tak ingin ikut campur, jadi lebih baik turun dan ambil minum ke dapur. Baru menuruni satu anak tangga, badanku oleng dan nyaris jatuh. Aku yakin, baru saja ada yang menabrak lenganku. Terasa begitu keras dan mengejutkan, tapi tidak ada siapapun yang lewat. Semoga cuma perasaanku saja. Sudah lama aku gak ngelihat mereka lagi. Harusnya memang begitu. Gumamku masih menuruni anak tangga. Sebelum sampai di dapur, aku melewati kamar tengah yang terbuka. Ada nenek, kakek, dan adik-adikku tidur di sana. Sedang kamar belakang tertutup rapat. Entah kenapa ada rasa ingin membuka dan melihat Alia. Karena kulihat tadi, ibu ikut menghitung uang di atas. Lalu Alia sama siapa dong? Kenop pintu kuputar sampai pintu mulai terbuka. Lampunya redup kekuningan. Ada Alia dan ibu yang sudah tertidur pulas di dalam. Tidak, gak mungkin. Kalau ibu di sini, terus yang tadi di sebelah bapak siapa? Aku mundur perlahan. Kututup pintu kembali dan mulai merasakan debaran aneh yang membuatku ketakutan sendiri. Alih-alih ingin ke dapur ambil minum, justru batal gara-gara ini. Sebenarnya ingin sekali naik ke lantai atas lagi, memastikan bahwa mataku gak salah lihat. Tapi rasa takut sudah semakin menyergap. Bukan takut melihat mereka lagi, tapi takut semua yang kulakukan susah payah ini menjadi sia-sia. Karena keluarga Rai tahu, aku sudah sembuh dari penyakit aneh itu. Rai bangun, ada yang aneh Rai. Ibu Rai. Kugoyangkan tubuh Rai. Terlihat guratan lelah menyebar di seluruh wajahnya. Tapi tega tidak tega, aku harus membangunkannya. Ia mengeliat, matanya mengerjap dan menatapku lekat-lekat. Ada apa sayang? Memang ini jam berapa? Kau sudah nyuruh bangun? Tanya Rai masih sedikit ngelindur. Bukan jam berapa masalahnya Rai. Ini masih tengah malam, tapi ada yang aneh. Coba sekarang kamu cek ke lantai atas dan siapa saja di sana. Aku akan cek sekali lagi ke kamar belakang. Ucapku nyerocos. Maksudnya gimana sih? Rai terlihat bingung dan menggaruk kepalanya yang entah gatal beneran atau hanya gatal-gatalan. Udah deh, gak usah banyak tanya. Kamu cek dulu. Ada siapa aja di kamar atas? Kami pun mulai berpencar. Dengan wajah yang masih mengantuk, Rai mulai menapaki anak tangga. Sedangkan aku langsung ke kamar belakang. Kupastikan jika kali ini memang ada mereka yang menjahiliku lagi. Aku kembali lagi ke kamar belakang dengan perasaan lebih tegang. Nyatanya memang ada ibu dan Alia di kasur. Semoga saja Rai bawa kabar baik. Langsung saja kususul dia. Baru sampai di depan meja TV, Rai sudah turun. Wajahnya datar, tak ada ekspresi, membuatku semakin bertanya-tanya. Sepertinya ada yang aneh. Gimana? Siapa aja yang di atas, Rai? Bapak, Ibu, Om Aryo sama Bule Yanti. Jawabnya datar. Mulutku menganga, nyaris oleng tubuhku. Mana mungkin ibu ada 2 orang? Jika yang di kamar atas itu ibu, lantas yang di kamar bersama Alia itu siapa? Kamu kenapa sih, Nit? Udah deh, gak usah bikin parno. Masih tengah malam gini, ayo tidur lagi. Rai melewatiku begitu saja dan melanjutkan tidurnya. Tak lama bapak pun turun. Melihatku termenung sendirian, dia pun mendekat. Loh, kok di sini Tondok? Ngapain? Lah suamimu mana? Rai di kamar, Pak. Aku haus jadi bangun ambil minum. Bapak mengangguk pelan dan melangkah pergi. Tunggu Pak.
Ku kejar bapak sampai berhenti di depan kamar tengah. Di atas ada ibu enggak? Bapak diam seperti sedang berpikir. Ibumu tidur, Nduk, ngelonin Alia di kamar belakang. Bagaikan disambar petir seketika itu. Bukan aku saja yang menyaksikan, tapi Rai juga. Rai melihat ibu di kamar atas. Jadi kali ini apa lagi? Apa Rai juga bakal diganggu sepertiku? Dengan melihat apa yang kulihat? Tidak, jangan, cukup aku saja. Kejanggalan malam itu bukan hanya sekali terjadi. Semakin menjadi saat pagi buta. Di ruang tengah sudah ramai dengan tangisan. Udah Bu, udah, nanti kita cari tahu, ujar bapak. Aku yang baru bangun karena kesiangan, semakin bingung. Ibu duduk di kursi, air matanya tumpah ruah, sampai nafasnya tersengat. Om Aryo dan Bu Legyanti diam tanpa kata. Nenek dan kakek juga terlihat sedih, tapi harus tetap ceria di depan adik-adikku. Ini ada apa toh, Pak? Tanyaku asal. Sini. Bapak melambaikan tangan. Aku segera mendekat dan duduk di sebelah ibu. Uang sumbangan dari para tamu yang semalam dihitung hilang, Nit. Mataku terbelalak setelah bapak berbisik di telinga. Bagaimana mungkin uang segitu banyaknya hilang? Bukan apa-apa, tapi seluruh dekor pesta kemarin belum dibayar lunas. Rencananya akan dibayar setelah resepsi selesai dengan uang sumbangan itu. Aku bergeming, sudah tak bisa berkata-kata lagi. Pasrah itu jalan satu-satunya. Namun tidak bisa dinalar logika. Uang sebanyak itu hilang begitu saja, tanpa jejak atau ciri-ciri ada pencuri. Coba yuk, kamu tanya ke Pak Hamid, barangkali dia bisa bantu kita, ujar bapak pada Om Aryo. Iya Mas. Om Aryo bangkit dari duduknya. Ayo Yan, serunya mengajak sang istri, Bu Legyanti. Rai ternyata mendengar semua percakapan kami dari kamar. Baru saja menikah, sudah ada ujian lagi. Sejujurnya aku tidak percaya jika ada hantu yang bisa mengambil uang. Karena saat kupikir berkali-kali itu tidak masuk akal. Tapi kali ini aku harus pikir-pikir lagi, antara harus percaya atau berprasangka. Tapi siapa? Cuma ada bapak, ibu, Om Aryo dan Bu Legyanti di rumah ini. Nenek dan kakek juga tidak ikut menghitung uang semalam. Kutekan ujung kepala dengan jari telunjuk. Berasa sakit memikirkan hal yang di luar akal seperti ini. Kamu percaya, Nit? Percaya apa? Yaitu ada setan yang bisa ngambil duit. Rai menyunggingkan separuh bibirnya. Ya, nggak tahu juga, Rai. Di lubuk hatiku paling dalam, aku nggak percaya. Tapi aku juga nggak bisa seuzon, apalagi sama keluarga sendiri. Kami berusaha melupakan hal ini sementara. Jadwal kegiatan hari ini masih panjang. Ada acara boyongan. Tradisi di sini, jika pengantin wanita akan diboyong ke rumah keluarga pengantin pria. Hari yang tegang dan membuat jantungku berdebar. Acara sederhana saja. Perwakilan dari keluarga Rai datang menjemput. Lalu aku dan Rai diantar keluargaku menuju rumah Rai. Ada bantal, sapu kasur, tikar, kain jarik dan beberapa baju ganti yang dibawa sebagai syarat. Semua sudah siap, tinggal nunggu Om Aryo dan Bu Legyanti yang belum kembali. Sambil menunggu kami pun berbincang. Gimana Pak Sudi, Bu Giarti, untung apa buntung? Tanya Bule Trisna, istri dari omnya Rai. Ibu dan bapak saling pandang. Mereka tahu pertanyaan itu candaan semata. Tapi raut wajah sedih ibu dan bapak tidak bisa disembunyikan. Semoga saja mereka tidak menyadarinya dan bertanya yang aneh-aneh. Alhamdulillah Mbak. Ibu terlihat tegar menjawabnya. Suasana hening lagi. Rai juga sudah kuajak kerjasama supaya tidak bicara macam-macam di depan mereka. Suara motor berhenti di halaman. Om Aryo dan Bu Legyanti kembali dengan membawa bungkusan kantong plastik warna hitam. Assalamualaikum. Seru Om Aryo diiringi jawaban semua orang yang ada di ruang tamu. Om Aryo dan Bu Legyanti langsung masuk ke dalam. Bapak juga menyusul mereka masuk. Kedua saudara Rai itu hanya melongo dan saling berbisik.
Entah apa yang mereka bicarakan. Aku sendiri sedang bertarung dengan kegelisahanku. Seperti ada perasaan janggal yang sebentar lagi akan terjadi rasanya. "Permisi, saya masuk dulu ya bule." Ucapku meminta izin untuk masuk sebentar. Mereka hanya mengangguk heran. Aku penasaran dengan yang dibawa Om Aryo tadi. Segera ku cari keberadaan mereka. Ternyata ada di kamar atas. Langsung saja ku susul naik. "Gimana Om?" Tanyaku tiba-tiba mengagetkan mereka. "Walah kamu Nit, bikin kaget aja." Jawabnya sambil mengelus dada. Mungkin beneran terkejut. "Ini loh," kata Pak Hamid yang ngambil uang sumbangan itu, buto ijo. Peliharaannya seseorang yang melakukan pesugihan. Ini ada kembang dan minyak misik dari beliau. Sudah tak bilangin ke bapakmu tata caranya. Lagi-lagi berurusan dengan hal mistis yang ujungnya berbau musyrik. Aku benci hal ini. Sia-sia sudah semua ruqyah yang kujalani dong. Jika akhirnya harus percaya dengan hal seperti ini. Batin dan pikiranku seolah bertarung. Batinku mendukung karena sedih melihat orang tuaku bersedih. Tapi pikiranku menentang karena semua berujung musyrik. "Gak ada cara lain Om." "Apalagi Nit?" "Ya dipikir saja, siapa yang nyuri duit sebanyak itu? Jangan bilang kamu curiga sama Om dan bulikmu ini." Om Aryo mulai sensitif, merasa dicurigai, padahal aku tidak mencurigainya. "Yo, bukan begitu Om, cuma aku..." Kuurungkan kata-kataku selanjutnya. Biarlah menjadi urusan mereka. Tugasku hanya mendoakan semoga apa yang kami perjuangkan benar dan tidak melanggar syariat agama. Aku turun ke bawah diikuti Bapak dan Om Aryo, melanjutkan prosesi boyong yang harus segera dilakukan. Karena hari sudah semakin sore, kami menuju rumah Rai dengan jalan kaki. Sesampainya di sana, sudah ada keluarga besar Rai yang menyambut di halaman. Ada tradisi kecil sebelum pengantin masuk ke rumah. Ibu Rai berdiri dan membawa gayung berisi air. Aku dan Rai pun disuruh wudhu bergantian lewat air gayung yang diambil dari ember di sebelahnya. Setelah wudhu, air di ember yang sudah diisi bunga dan uang koin itu pun disiramkan ke jalan. Beberapa tetangga yang menyaksikan pun riuh berebut uang koinnya. "Unik Rai, baru kali ini aku menyaksikan kayak gini," ucapku kegirangan. Rai hanya tersenyum dan menaruh tangannya di pinggangku. Proses sebar koin selesai, kami pun sudah diperbolehkan masuk. Sudah ada sajian berderet di atas alas tikar. Kami semua duduk melingkar. Keluarga Rai yang diwakili oleh omnya memberi sambutan. Dilanjutkan dengan keluargaku yang memberi sambutan, menyerahkan pengantin wanita, yaitu aku. Proses boyong berjalan lancar dan baik-baik saja. Bapak, Om Aryo, Bule Yanti, dan kakek sudah berpamitan pulang. Ibu, nenek, dan adik-adik memang tidak ikut. Aku pun mulai berjalan, menikmati kehidupan baru, bersama keluarga yang baru. Baru saja masuk ke kamar, azan maghrib berkumandang. Rai pun bersiap pergi ke masjid. Aku yang sedang datang bulan hanya bisa berdiam diri di kamar. Melihat-lihat setiap sudut kamar, Rai yang tertata rapi. Sangat rapi untuk sekelas kamar tidur pria. Tiba-tiba angin berembus kencang. Padahal di kamar Rai kedap suara. Memang ada AC, tapi belum dinyalakan. Harusnya gerah. Tapi angin ini terasa aneh, membuat kuduku merinding seketika. Apakah ini yang kurasakan janggal sebelumnya dan segera terjadi sesuatu? Aku lelah rasanya. Kujatuhkan tubuh di kasur ukuran besar dan empuk. Spray yang masih wangi dengan taburan bunga mawar di atasnya. Angin yang semakin merasuk justru membuatku sesak. Aku terbatuk, seperti ada yang menekan dadaku, sehingga untuk bicara saja susah. Kebetulan Liana, adik Rai, masuk ke kamar. Dia membawa minum untukku, namun dia kaget yang justru melihatku menahan sesak. "Loh Mbak, kamu kenapa?" Tanyanya panik. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dan nafasku semakin sesak. Gerak sedikit saja seperti dicekik. Saat itu juga ada makhluk besar berada di belakang Liana. Mengerikan,
lebih mengerikan dari genderuwo yang pernah kulihat. Kepalanya besar sekali, matanya hanya ada satu di tengah dan berwarna merah menyala. Warna tubuhnya hijau pekat. Sosok itu semakin mendekat, bahkan bisa menembus tubuh Liana. Dia benar-benar memandangku penuh amarah. Tangannya yang besar mencekik leherku dengan mudahnya. Wajah Liana pucat melihatku memekik kesakitan tanpa bisa bicara. Dia pun berteriak minta tolong. Ibu Rai dan adik laki-laki Rai yang bernama Rangga pun masuk ke kamar. "Ada apa, Nak?" tanya Ibu Rai. "Lihat, Bu, Mbak Nita kenapa, Bu?" Liana mengacungkan telunjuk ke arahku yang sedang berjuang melepas cekikan makhluk hijau itu. Ibu Rai dan Rangga pun mendekat. Tubuhku yang kaku dipeluk oleh Ibu Rai, sedang Rangga mencoba melepas tanganku dari leher. Jelas saja kaku, tanganku sedang berusaha melepas cekikan makhluk mengerikan itu. Nyatanya tenaga Rangga pun tak bisa melepas tanganku di leher. "Bentar, aku cari bantuan dulu," seru Rangga dan berlari pergi. "Mas Murah itu kemana, Nak? Istrinya begini kok malah pergi?" "Mas Rai tadi pamit ke masjid, Bu." Tak lama Rai, Rangga, bapak mertua dan beberapa tetangga masuk ke kamar. Mereka syok melihatku, entah apa yang dilihat, sehingga membuat wajah mereka terlihat sangat panik. Bu To Ijo." Akhirnya meskipun tergagap, aku bisa bicara. Leherku semakin tertekan oleh jari-jari makhluk itu. Dia mencengkram sangat kuat, hanya dengan satu telapak tangan saja. Mataku meremelek, menahan cekikan yang tak terlihat di mata mereka. "Apa, Nit? Buto Ijo?" tanya salah satu tetangga memastikan. Aku hanya mengangguk mengiyakan. Semua panik, mereka melafalkan doa sebisanya. Sampai akhirnya makhluk itu lenyap bak ditelan bumi dan aku dijatuhkan ke lantai. "Sayang, kamu gak apa-apa?" Rai memelukku erat, dadanya kembang kempis dengan nafas yang memburu. Tulang-tulang terasa sakit, perih dan linu. Aku sudah ditidurkan di atas kasur. Rai duduk di sampingku, jemarinya menggenggam tanganku erat. Suasana masih hening. Masih ada sisa hawa mencekam di kamar yang lebih luas dari kamarku di rumah. "Rai, sebenarnya ada apa? Apa yang tidak kita ketahui? Sepertinya kamu sama istrimu menyembunyikan sesuatu." Bapak Rai mendekati kami di kasur. Rai masih diam, dia melirikku dan mengedip. Aku juga ragu, haruskah menceritakan semua pada keluarga Rai? Namun kekhawatiranku lenyap seketika. Kabar tentangku yang dicekik Buto Ijo sudah menyebar ke seluruh komplek. Akhirnya Bapak dan Om Aryo pun datang berkunjung. "Pak, ada Pak Sudi sama adiknya," seru Ibu Rai. Bapaknya Rai pun bergegas pergi menemui mereka dan kami bisa bernafas lega. Tidak harus menjawab pertanyaan mertua yang harus dijelaskan dengan panjang lebar. Biar menjadi urusan Bapak dan Om Aryo untuk menceritakan semuanya. Aku masih syok dengan kejadian tadi. Wujudnya yang aneh masih terngiang dalam ingatan. Makhluk yang seumur hidup baru kali ini kutemui. Jika genderuwo memiliki bulu lebat di tubuhnya, Buto Ijo ini benar-benar mulus seperti manusia. Tubuhnya berwarna hijau, benar-benar hijau pekat dengan wajah yang menyeramkan. "Sudah, jangan ngelamun, Nit. Ayo makan dulu, aku suapin ya." Rai menyuapkan makanan ke mulutku, tapi aku menolak. "Enggak, Rai, aku enggak lapar." Aku masih berpikir keras, siapa makhluk itu? Kenapa sebegitu bencinya denganku? Dan apa kaitannya dengan uang yang hilang di rumah? Semakin keras kupikirkan, justru semakin sakit kepalaku. Kulihat Rai masih menatapku nanar. Mungkin iba atau malah menyesal sudah menikahiku. Entahlah, aku tak peduli. "Rai, sana keluar, temui mertuamu, biar masalah cepat selesai, biar Nita sama ibu," ujar Ibu Rai yang langsung duduk di sebelahku. Rai berdiri lalu pergi. Sebelum pergi dia sempat memandangku sebentar. Aku hanya mengangguk, tanda mengizinkan. Bagaimanapun juga dia masih memegang perjanjian kami berdua
untuk tidak membicarakan apa yang dia tahu di rumahku. Nit, kamu kok nggak cerita sama ibu? Tanya Ibu Rai tiba-tiba. Cerita apa, Bu? Yaitu tentang uang keluargamu yang dicuri Buto Ijo. Padahal kan ibu sama bapak bisa bantu, setidaknya buat ngelunasin dekor pernikahan kalian kemarin. Tatapan Ibu Rai sangat tajam, seolah menyalahkanku yang merahasiakan ini dari mereka. Dalam hati aku masih tidak menyangka, di saat seperti ini masih sempat ibu mertuaku ini menyindir keluargaku yang belum bisa melunasi dekor. Merasa dia bisa melakukan semuanya tanpa harus repot. Sungguh menyebalkan. Lisan dan batinku bertarung sendiri, berprasangka pada Ibu Rai yang memang terlihat angkuh. Iya Bu, lupa mau cerita. Jawabku seadanya. Aku malas berdebat, apalagi harus mengulang cerita kemarin. Entah apa yang Rai dan lainnya bicarakan, mereka lama tak kembali. Bapak dan Om Aryo juga tidak masuk ke kamar untuk melihatku barang sebentar. Kamarku sudah sepi, Ibu Rai pergi ke dapur, Rangga dan Liana juga entah kemana. Mataku mulai mengantuk, mulutku menguap lebar. Detik jam terdengar sangat jelas. Jarum pendek menunjukkan angka 11, sedangkan jarum panjangnya ada di angka 2. Udah jam 11 malam gini kok Rai belum pulang sih? Gerutuku bolak-balik mengintip jendela. Ada embusan nafas dari belakang menyergap tubuhku. Tidak ada siapa-siapa saat kubalikan badan. Kusentuh tengkuk yang semakin merinding. Ada rasa yang memaksa mataku untuk terpejam. Sama seperti saat ada sosok tampan dengan wajah rusak di pinggir rawa. Kamu siapa? Tanyaku pada sosok wanita yang berdiri di luar jendela. Dia berbalik, wajahnya cantik tapi pucat pasi. Matanya menatap ke bawah, pakaiannya lusuh dan ada noda merah berceceran. Kamu siapa? Kenapa ada di sini? Tanyaku sekali lagi. Dia bergeming lalu berbalik membelakangiku. Agak aneh memang, tidak seperti biasanya, yang kemudian memperlihatkan kejadian asal mula mereka ada. Dia masih diam membisu membelakangiku. Sayang, suara Rai membuyarkan pandanganku. Mataku berkedip dan menoleh ke arah pintu. Iya Rai, kamu sudah pulang. Kok lama sih? Iya, Buto Ijo itu memang seruan orang yang melakukan pesugihan. Tapi si Buto itu ngincer kamu, sayang. Dia mau kamu jadi tumbalnya. Makanya kami tadi mencoba bernegosiasi. Aku hanya melongo, masih tidak percaya dengan apa yang Rai katakan. Tumbal, negosiasi, pesugihan. Semua itu masih tabu bagiku. Aku masih belum bisa percaya. Daripada aku malas mendengar Rai bicara, lebih baik kutunjukkan saja apa yang kulihat pada Rai. Namun saat kulihat kembali ke arah luar jendela, sosoknya sudah tidak ada. Kemana dia? Gumamku. Dia siapa sayang? Rai mendekat dan memelukku dari belakang. Rasanya aneh, pelukan Rai terasa berbeda, dingin, harumnya aneh dan sangat mesra, tidak seperti biasanya. Lepasin Rai. Aku melepas pelukan Rai dan memilih duduk kembali ke kasur. Ada musyaf di meja, tapi aku sedang datang bulan. Aku masih ingat kata-kata teman Om Aryo waktu itu. Kalau makhluk halus bisa menjelma sebagai suami. Prasangkaku berkata seperti itu. Akhirnya ku baca ayat kursi dan surat-surat pendek tanpa menyentuh musyaf, sebisaku. Dengan mata terpejam sampai suaraku terdengar lebih keras menggema. Nit, kamu kenapa? Ku buka mata dan menatap sumber suara. Rai, iya aku, maaf lama. Aku harus ikut bapak sama Om Aryo ke rumah Pak Hamid. Bapakku juga ikut kok. Jelas sekali berbeda dengan Rai yang tadi. Wangi tubuhnya juga biasa saja, tidak harum aneh seperti tadi. Jadi tadi benar-benar bukan Rai. Lalu apa tujuannya berkata seperti itu? Kenapa dia bilang menginginkanku sebagai tumbalnya? Nita, kok melamun? Lagi-lagi Rai membuyarkan lamunanku. Langsung saja ku peluk dia erat.
sudah tak bisa lagi berkata-kata. Tuhan masih melindungiku sampai detik ini. Buto Ijo, sosok wanita itu, dan tentang tumbal sudah cukup membuat kepalaku pening. Malam yang menegangkan sudah terlewati tanpa sadar. Tidurku nyenyak dalam pelukan Rai. Suasana rumah Rai yang berbeda dengan rumahku juga tak berefek saat ini. Mungkin karena aku merasa sangat lelah, sehingga bangun pun kesiangan. Rai, Nita, bangun, sarapan nih, seru ibu Rai sambil mengetuk pintu. Aku mengeliat dan duduk sambil mengucek mata, menatap sekitar dan menemukan tubuh Rai masih pulas dalam tidurnya. Iya bu, sebentar. Kubangunkan Rai lalu merapikan tempat tidur sebelum keluar kamar. Tidak lupa menyisir rambut dan mengikatnya ke belakang. Maaf Rai, aku kesiangan. Iya gak apa-apa kok, hari ini aku masih cuti. Sekalian ada janji sama bapakmu. Rai keluar lebih dulu. Kusibakti Rai dan membuka jendela. Betapa kagetnya. Pagi-pagi sudah dikejutkan oleh kehadirannya. Sosok wanita kemarin sudah berdiri membisu di depan jendela. Kali ini aku menatapnya biasa saja, tidak merinding atau merasa takut. Pikiranku juga semakin terbuka. Jika kemarin yang berwujud Rai memang bukan Rai, dia mendekatiku supaya sosok wanita itu takut dan pergi. Kamu siapa? Dia mendongak menatapku dan ada bayangan yang merasuk dalam pikiranku. Sosok wanita yang di depanku berubah menjadi wanita cantik bergaun putih, membawa seikat bunga dan menari lincah di tanah kosong yang luas. Namun tiba-tiba ada cahaya hijau yang menyeret sukma dari raganya. Jasadnya terkulai lemah, tergeletak masih dengan seikat bunga di tangannya. Sedangkan jiwanya dibawa pergi oleh cahaya tadi. Akhirnya aku tersadar. Kutatap lagi sosok wanita di depan jendela. Benar, dia membawa seikat bunga. Bunganya sudah layu, tak wangi lagi. Ada titik air di ujung matanya. Tolong, lirihnya dan menghilang bersama sorot mentari yang menyinari lorong jendela. Kepalaku masih pening setelah menyaksikan penampakan wanita itu. Jelas sekali dia terdengar meminta tolong. Sayangnya dia keburu pergi. Aku masih melamun duduk di pinggir kasur. Derap langkah kaki terdengar mendekat dari arah luar. Pintu kamar masih kubiarkan terbuka sejak Rai keluar tadi. Sayang, kau ditunggu dari tadi gak keluar-keluar. Sarapan dulu yuk. Ajak Rai merangkulku. Kubalas ajakannya dengan senyuman dan nurut saja mau dibawa kemana. Dia menggendengku sampai ke ruang tengah. Ada meja di pojok dekat pintu dapur. Kebetulan memang tak jauh dari kamar kami. Sup bakso, ayam goreng, dan sambal kecap sudah tersaji di meja. Ibu Rai yang memasaknya. Sedikit risih sih, harusnya kan menantu yang menyiapkan sarapan. Ini malah mertua yang menyiapkan sarapan untuk menantunya. Aku dan Rai duduk berdampingan, menyendok nasi untuk 2 piring. Kami pun makan lahap bersama. Bapak, ibu, dan kedua adik Rai sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hari ini aku mau ikut bapakmu, Nit. Kamu di rumah baik-baik ya. Rai bicara sambil mengelap mulutnya. Kenapa aku gak diajak sih? Tanyaku sewot. Kamu masih lemah sayang. Aku dan bapak juga gak mau ada kejadian yang tak diinginkan terulang lagi. Aku tahu mereka mengkhawatirkan kalau sewaktu-waktu nanti aku kerasukan lagi. Akhirnya kuiyakan saja dia pergi bersama bapak dan Om Aryo. Entah kemana lagi mereka pergi. Hari ini targetku adalah pendekatan dengan mertua dan ipar. Hari demi hari kami jalani dengan biasa saja. Sudah sebulan peristiwa yang aneh-aneh sedikit surut. Sudah tak seperti biasanya. Penampakan-penampakan khas yang biasa kulihat jadi jarang terlihat. Semoga saja ini bertahan selamanya. Mungkin Bapak, Om Aryo, dan Rai benar-benar bisa menemukan solusi terbaik untukku tanpa harus ku tahu. Isi perutku keluar semua. Aku masih mengelus tengkuku di kamar mandi.
Rasa mual yang berkelanjutan membuatku lemas, muntah berkali-kali, kepala pusing, nyeri ulu hati dan perut mual tak kunjung membaik. Sudah 2 minggu merasakan seperti ini. "Kamu masuk angin, Mbak." Liana mendekat lalu menyodorkan segelas air putih hangat. "Mungkin aku juga nggak tahu nih." Aku duduk bersandar di ruang tengah, mengelus perut bagian bawah dada. Rasanya seperti ada yang mengganjal dan ingin dimuntahkan. Sejenak berpikir, apakah aku hamil? Karena aku juga belum tahu bagaimana tanda-tanda wanita hamil. "Aku udah telepon Mas Rai, Mbak," ujar Liana. Aku tersenyum menanggapi. Benar-benar sudah malas untuk bicara. Rasanya ingin tiduran saja. Kebetulan ibu dan bapak Rai sedang pergi keluar kota. Hanya ada aku, Liana, dan Rangga di rumah. Rai sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali. Tapi mendengar kabar dari Liana, dia langsung pulang, selisih beberapa menit saja. Dia pulang membawa buah anggur dan tes pack, lalu memberikannya padaku. Aku bingung cara pakainya, Rai. Aku tahu, tapi aku malu. Memancing bagaimana respon suami siaga yang mendambakan itu. "Itu ada petunjuk pemakaiannya, Nit. Atau mau aku bantu?" Jawabnya dengan senyuman nakal. Aku pun bergegas ke kamar mandi. Seperti yang kuduga, 2 garis merah muncul di benda pipi seukuran jari itu. Kutunjukkan padanya dan kami pun berpelukan, menikmati kebahagiaan, menyambut karunia indah dari Tuhan, dan kami pun tiada henti untuk mengucap syukur. Aku sempat merasa heran. Sejak merasa hamil memang sudah tak lagi melihat hal-hal aneh, tapi justru aku merindukannya. Biasanya banyak sosok gaib ada di mana-mana. Sekarang sama sekali tak tampak di mataku. Entah apa yang membuatku rindu. Sosok buto ijo dan wanita yang meminta tolong itu pun sudah tak tahu bagaimana kabarnya sekarang. Kehamilanku membawa kebahagiaan untuk keluarga besar kami. Sama-sama cucu pertama untuk orang tuaku dan orang tua Rai. Semua saling mensupport dan memanjakanku. Hari ke minggu, minggu jadi bulan. Kini usia kandunganku sudah 9 bulan. Terasa cepat dan tak sabar untuk segera menimang. "Bu, sakit, Bu," rintihku. Ibu Rai dengan sabar mengelus punggungku. "Sabar, Nit, lah tadi diperiksa di bidan, gimana hasilnya?" "Masih pembukaan 2, Bu, disuruh pulang dulu." Sudah 2 kali ke bidan, masih pembukaan 2 terus. Sedangkan perutku semakin sakit, rasanya seperti ingin buang air besar, tapi sakit di sekujur badan. Begitu terus yang kurasakan sampai 2 minggu. Keluarga Rai mulai khawatir dan langsung membawaku ke klinik bersalin. "Masih pembukaan 2 ya, Pak?" Suster memberitahu Rai setelah mengecek pembukaan di kamar tindakan. "Masa sudah hampir 3 minggu belum nambah pembukaannya, Sus?" "Kami akan melakukan induksi jika 1 kali 24 jam masih belum pembukaan lengkap." Bidan yang sudah seumuran ibu itu pun menimpali. Dengan rasa yang campur aduk, aku mengerang kesakitan karena efek induksi. Seketika dibuat terkejut pula saat tiba-tiba sosok si merah yang pernah kulihat di rumah sakit ada di depanku. Dia memandang kakiku yang mengangkang. Kepalanya menggeleng pelan. Ada tetesan darah dari ujung mulutnya. Kamu mau apa?" Seruku tergagap. Dia menyeringai tanpa menjawab. Entah pergi kemana semua orang. Aku sudah gak tahan sakitnya. Ditambah dengan munculnya si merah itu. Aku ingat pernah ada orang bilang, kalau kuntilanak merah itu suka memakan janin, apalagi bayi baru lahir. Jadi kesukaan dia. Kupegang erat perutku. Aku berganti posisi miring dengan kaki merapat. Takut jiwa bayiku kenapa-napa. Aku berdoa sebisanya. Saat itu juga perutku semakin sakit tak karuan. Seperti ada lelehan dari jalan lahir. Dasterku basah. Spray pada tempat yang kutiduri juga terasa basah. Tak lama 2 suster dan seorang bidan parubaya itu masuk ke ruangan, membawa peralatan bersalin yang sudah disterilkan.
Setelah beberapa lama menahan kesakitan, akhirnya bayiku lahir. Kedua suster sibuk mengurus bayi dan salah satunya keluar untuk memanggil Rai. Sedangkan bidan sibuk mengurus rahimku untuk dibersihkan dan tahap penutupan luka dengan menjahit alat vitalku. Aku tak peduli dengan sakitnya lagi. Bahkan saat disuntik obat bius pun tak kurasakan sama sekali. Pandanganku fokus pada si merah yang mulai mendekati putriku. Tak lama Rai pun masuk. Dia segera menggendong putri kami dan mengumandangkan azan di telinga kanan bayi mungilku. Seketika kulihat dengan nyata, si merah terlihat samar. Wajahnya murung dan menatapku tajam. Setelah azan selesai dikumandangkan, iqomah pun segera dilafalkan pada telinga kiri. Barulah sosok si merah itu benar-benar lenyap, tak terlihat lagi. Aku menangis seketika. Ku peluk Rai dan bayi kami di ruang bersalin yang tidak terlalu luas. Betapa bersyukurnya aku. Bayi kami masih selamat dari gangguan makhluk jahat itu. Padahal selama 9 bulan kehamilan tak pernah sekalipun melihat si merah. Terakhir kali lihat dia juga sudah sangat lama sekali. Lalu kenapa dia muncul lagi? Sejak kemunculan si merah saat persalinanku, aku merasa tak aman. Perasaanku gelisah, ternyata pengaruh kepada bayiku. Putri mungil yang kuberi nama Kamila selalu menangis selepas maghrib. Tidak mau menyusu, tidak tenang saat digendong, dan tetap menangis menatap kosong langit-langit rumah. Ibu Rai kewalahan menenangkan cucu pertamanya itu. Lagi-lagi dia menyalahkanku. Susui anakmu, jangan salahkan suamimu. Dia sudah capek seharian bekerja. Ini tanggung jawab kamu sebagai ibu, Nit. Omelnya saat aku dan Rai beradu mulut tentang Kamila. Bagaimana tidak beradu mulut? Dia sebagai suami tidak berusaha mencari tahu apa yang terjadi. Karena perasaanku benar-benar tidak enak, seperti ada hal yang mengganjal. Meski aku tidak yakin ini ulah si merah. Pada dasarnya dia tak pernah menggangguku. Begitu juga sebaliknya. Aku tak pernah mengganggu atau mencoba mengusiknya. Iya bu, maaf. Jawabku. Kuraih Kamila dari tangan ibu Rai dan mencoba menyusuinya lagi. Jarum jam terus berjalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Tangisan Kamila mulai mereda. Entah dia lelah atau memang sudah pergi yang mencoba mengganggunya. Kuletakkan dia di kasur, tak lupa membentangkan selimut tebal di atas tubuhnya yang dibedong supaya lebih hangat. Rai sudah tidur, ibunya juga sudah kembali ke kamar. Kulirik jam dinding, harusnya aku juga ikut tidur. Kalau tidak tidur, besoknya pasti akan loyo dan tak bertenaga. Tapi mata ini enggan terpejam sampai pukul 3 pagi. Selama 1 jam aku hanya melamun sendiri, sampai rasa kantuk mulai datang dan membuat mataku terpejam. Entah sudah berapa lama aku tertidur, tubuh ini tiba-tiba kaku, sangat berat terasa. Mataku juga berat untuk terbuka. Sepertinya aku pernah merasakan peristiwa ini, mungkin deja vu. Aku pernah mengalami badan kaku tak bisa digerakkan. Tapi kapan? Aku lupa. Beberapa detik mengeliatkan badan tetap tak bisa. Tulang-tulangku seperti disegel, tak bisa bergerak. Tiba-tiba ingatanku kembali pada masa itu. Saat ada yang menjelma sebagai nenek di ambang pintu kamar. Ya, rasanya sama seperti itu. Ini bukan deja vu, tapi nyata. Pernah terjadi padaku. Segera aku lafalkan doa sebisanya, hingga perlahan tubuhku yang kaku berangsur mengendur. Mataku yang sedari tadi rapat tertutup, perlahan bisa terbuka. Alhamdulillah. Jam di dinding masih menunjukkan pukul 4 pagi. Tandanya aku baru tidur sejam. Penat sekali rasanya, tengkukku berat, kepalaku pusing dan rasa mual pun menyergap. Sepertinya aku masuk angin. Suara azan subuh sudah berkumandang. Semua penghuni rumah mulai bangun satu persatu. Kamila masih tidur nyenyak. Mungkin dia lelah menangis hampir semalaman suntuk. Kamu tidak tidur sayang? Tanya Rai. Dia mengucek matanya dan duduk di pinggir ranjang.
Tidur kok, subuhan dulu sana. Kudorong pelan tubuhnya. Rai bangkit menuju ke belakang, disusul ibu dan bapaknya yang keluar bersama dari kamar. Ibu Rai mengetuk pintu kamar Rangga dan menyuruhnya bangun untuk segera sholat subuh. Kebiasaan keluarga ini membuatku lebih dalam lagi memahami agamaku sendiri dibanding keluargaku yang tidak terlalu paham atau bisa dibilang Islam KTP saja. Subuh sudah lewat, langit masih gelap. Angin pagi yang dingin membuat mataku mengantuk lagi. Ingin sekali rasanya merebahkan badan dan memejamkan mata barang sejenak. Tapi pasti akan diomeli Ibu Rai. Dia bilang tidak baik tidur pagi-pagi. Sebagai menantu aku hanya bisa menurut tanpa bertanya kenapa. Tepat pukul 5:30, Kamila terbangun. Dia menangis dengan kedua kaki terangkat. Ternyata dia buang air besar. Meskipun Ibu Rai selalu terlihat judes, tapi untuk cucunya dia sangat perhatian. Dia selalu menyiapkan apa yang dibutuhkan sebelum ku minta. Seperti air hangat ini, melihat Kamila buang air, dia langsung mengambilkan dari termos. Ajak dia berjemur di teras, seru Ibu Rai. Masih jam segini Bu, belum ada sinar matahari. Biarkan anakmu menghirup udara pagi, siapa tahu dia menangis semalam karena sesak atau kurang oksigen. Tukasnya dan berlalu. Benar juga apa yang dibilang mertuaku. Meski terdengar ambigu, tapi menghirup udara pagi sebelum mencerna polusi itu bagus. Kupakaikan kaos kaki bermotif lucu dengan bahan wol. Tak lupa juga kupluk bayi berwarna pink kupakaikan di kepala Kamila. Baru sampai di ambang pintu depan, lagi-lagi pemandangan buruk tampak membuatku risau. Langit belum begitu terang, tapi aku jelas melihat sosok si merah berdiri di bawah pohon depan rumah. Ah, mau apa lagi dia sebenarnya? Gumamku dalam hati. Kamila masih tenang, tidak ada tanda-tanda menangis. Bayi mungil yang belum genap 40 hari itu sibuk mengecap-ngecap ibu jarinya. Sedangkan aku masih bergeming di ambang pintu menatap tajam si merah. Kok malah berdiri di sini? Ayo kita duduk di bawah pohon sebelum ibu melihatmu loh. Rai merangkul pinggangku dan mengajak duduk di bawah pohon, tepat di mana si merah berdiri. Di bawah pohon belimbing wuluh, ada bangku lebar yang terbuat dari papan. Biasa untuk duduk-duduk santai saat pagi atau sore hari. Si merah berdiri di sisi kiri bangku dan menatapku dengan tatapan yang tak bisa ku mengerti. Jika memang dia ingin menyakiti, kenapa harus berpikir lama? Itu yang kupikirkan saat ku tatap balik matanya yang hanya memiliki warna putih. Mahareksa cahaya dunia sudah menampakkan diri. Sinarnya membuat hangat sekujur badan. Kamila menggerakkan kaki dan tangannya seolah menikmati hangat yang menyoroti tubuhnya. Sedangkan si merah sudah mulai samar. Mungkin dia masih ada, hanya kalah oleh sorotan matahari yang katanya ditakuti para makhluk gaib. Keseharianku sama saja setiap hari, menyusui, memandikan anak, dan membantu mertua sebisanya. Begitu terus setiap hari. Sama halnya dengan Kamila. Kebiasaannya menangis selepas maghrib sampai tengah malam sudah seminggu terjadi. Seisi rumah dibuat pusing oleh sebab yang tak kunjung bisa dimengerti. Pada malam ke-8 Kamila menangis. Rai memutuskan untuk minta tolong bapak. Dia ke rumahku dan kembali pulang bersama bapak dan Pak Hamid. Pak Hamid mulai menjalankan tugasnya. Dia duduk bersilah, tangannya memutar tasbih dan mulutnya komat kamit. Entah melafalkan bacaan apa. Bisa antarkan saya ke halaman belakang? Tanyanya tiba-tiba. Mari Pak, silakan, jawab Bapak Rai. Mereka semua ikut ke halaman belakang, kecuali aku, Kamila, dan Liana. Entah apa yang terjadi, aku hanya bisa diam dan terus memeluk Kamila yang masih menangis. Ada makhluk besar yang sedang mencoba menidurimu, Nita. Dia mencium bau harum tubuhmu. Wanita yang habis melahirkan memang baunya wangi bagi makhluk gaib sepertinya. Pak Hamid menjelaskan sambil sesekali menghisap rokoknya. Niatnya menggaulimu belum terwujud,
karena putrimu ini melihatnya. Jadi dia menangis karena melihat sosoknya yang menyeramkan dan berniat mengganggu ibunya. Seolah anakmu mengerti dan ingin menyelamatkanmu. Ada sosok lain juga yang membantu anakmu. Dia selalu datang mencoba melindungi kalian, tapi kalah dengan sosok genderuwo yang mengganggumu itu. Jelas Pak Hamid panjang lebar. Baru kusadari kehadiran si Merakah yang mencoba untuk melindungi kami. Kenapa semua jadi rumit? Kukira semua sudah selesai dan tak akan terjadi lagi. Nyatanya masih harus kurasakan memiliki mata terkutuk ini. Makhluk itu ada di bawah pohon sawo di halaman belakang. Kalau diizinkan, besok saya ingin menebang dan membujuk makhluk itu untuk pergi. Ujar Pak Hamid. Boleh Pak, silakan saja. Jawab Bapak Rai antusias. Malam itu pun hening. Kamila tidak lagi menangis. Tapi aku harus terjaga sampai pagi dan mengenakan baju milik Rai. Itu pesan Pak Hamid sebelum pamit pulang tadi. Tak terasa kejadian-kejadian buruk yang selama ini kualami sudah bertahun-tahun membuatku terbiasa. Pak Hamid bilang semua usaha sia-sia. Jika ingin menutup penglihatan terkutuk ini, harusnya kembali kepada yang mengajarkan. Apesnya, ini bukanlah ajaran. Hanya tiraka sederhana demi meraih ridho Tuhan dalam sebuah ikhtiar. Ikhtiar dari siswa kelas 12 SMA yang berharap lulus 100% 8 tahun silam. Ya sudah, terima saja kelebihanmu itu. Banyak-banyak berdoa dan jangan bolong 5 waktu. Jika bisa perbanyak sholat sunnah dan sedekah, itu akan membantu jiwamu lebih tenang, meski pemandangan gaib masih mengusik. Tutur Pak Hamid memberi wejangan sebelum dia pergi. Terima kasih Pak. Kukatupkan kedua tangan dan menganggukkan kepala. Sekarang aku harus menjalankan pesan Pak Hamid. Meski dia hanya orang biasa, aku percaya bahwa Tuhan bisa menyampaikan bantuan perantara siapa saja yang dikehendakinya. 3 tahun berlalu, meski dengan keadaan yang masih sama. Setidaknya aku sudah tidak tinggal bersama keluarga Rai. Kami sudah misah di kontrakan milik orang tua Rai. Saat itu juga aku dinyatakan hamil kedua. Bahagia, tapi ada sedikit keraguan melintas. Takut jika kejadian yang dulu terulang. Kabarnya Pak Hamid sudah tutup usia setahun lalu. Aku takut Rai. Aku berkeluh kesah di pangkuan suami yang paling sabar dengan takdirku ini. Takut apa? Takutlah pada Allah sayang. Tak perlu risaukan urusan dunia. Aku hanya takut yang dulu terulang lagi. Rai memelukku. Dia orang yang paling tahu semua riwayat kelainan ini. Mungkin dulu sempat tidak percaya, tapi sekarang dia justru menjadi orang yang paling mempercayaiku. Kamila sudah 3 tahun, dia lebih akrab dengan mertuaku ketimbang orang tuaku. Sering dia tidur di rumah mertua setiap malam minggu, sehingga menyisakan waktu berdua untuk kami, ayah bundanya. Meski mencoba untuk tidak percaya, semua kejadian ini nyata. Melihat mereka berinteraksi atau bahkan membaur dalam tubuh dan membuat ragaku meronta. Kehadiran mereka tidak bisa diragukan. Mereka ada. Bahkan kita sebagai seorang muslim wajib percaya bahwa yang gaib itu nyata adanya. Malaikat pun gaib, tapi mereka nyata. Setiap hal yang terjadi sudah tentu ada sebabnya. Kisah ini mengajarkanku bahwa mempelajari sesuatu tanpa sumber yang valid itu bisa membahayakan diri. Tirakat adalah menahan hawa nafsu seperti berpuasa atau berpantang. Tujuan dalam pandangan supranatural adalah untuk mengasah. Jika diibaratkan doa, mantra atau amalan adalah sebuah pisau. Jika pisau itu diasah setiap hari, maka lama-kelamaan akan menjadi tajam saat digunakan. Untuk seorang murid tentu butuh guru untuk melakukannya. Sedangkan aku dan teman-teman hanya menuruti perintah dari Pak Soleh kala itu. Tidak ada pengertian, tujuan, efek, atau segala hal yang terjadi setelah kami melakukannya. Pak Soleh hanya bertitah bahwa tirakat dilakukan untuk merayu Tuhan.
perantara doa-doa dan ikhtiar langit yang dipanjatkan, barangkali akan menjadi jembatan terkabulnya semua harapan, daripada kita harus menyontek dan tidak jujur. Mungkin guruku itu tidak ada maksud lain selain ikhtiar, tapi tubuhku yang memang rentah, atau para penghuni dunia gaib yang memang suka dengan auraku. Kata Pak Hamid dulu, auraku itu menggoda. Harum tubuhku berbeda bagi mereka yang tak terlihat. Jangan tanya bagaimana penyelesaian masalah yang berakar dari tirakat ini. Sampai sekarang hidupku sudah membaik. Selepas melahirkan anak kedua, aku lebih terbuka. Memang sudah tak pernah lagi kerasukan, tapi sekedar melihat keberadaan mereka masih sering kurasakan. Seperti beberapa bulan yang lalu, saat kakek keponakan suamiku meninggal. Belum genap 40 hari, aku melihatnya termangu di ruang tamu. Saat itu lebaran Idul Fitri, hari yang wajar untuk saling berkunjung. Aku, Rai, Liana, dan kedua putriku pun berkunjung ke rumah almarhum. Masih ada istrinya yang juga sudah mulai pikun. Hanya sebentar kami di sana, toh bingung mau bicara apa lagi berlama-lama. Kami keluar dari bagian belakang rumah yang lumayan besar itu, karena beliau memang tinggal di bagian belakang, sedangkan bagian depan dihuni oleh anak bungsu dan keluarganya. Kebetulan mereka tidak ada saat kami berkunjung. Saat sampai di halaman depan, tak sengaja ku tengok ruang tamu yang dulunya sering kami datangi saat sang kakek masih hidup. Betapa terkejutnya aku melihat pemandangan itu. Almarhum duduk termangu di kursi ruang tamu. Pandangannya kosong, menatap teras seperti sedang menunggu seseorang. Aku diam, tak berani cerita sebelum kami sampai di rumah. Begitulah kebiasaanku. Karena jika langsung seketika cerita, mereka terasa tak dihargai. Biasanya mereka akan menghilang dan tak mau nampak lagi. Berbeda dengan makhluk dengan wujud yang rusak atau tidak baik auranya. Mereka seperti arwah atau korin, manusia yang sudah meninggal. Kelahiran seperti manusia ke dunia ini selalu disertai kehadiran jin pendamping yang disebut korin. Korin sendiri termasuk jin dari golongan jin lemah yang tidak memiliki kecenderungan kepada nafsu syahwat, sehingga korin tidak mempunyai keturunan. Korin ini bisa diajak baik juga buruk, dapat dipengaruhi maupun mempengaruhi manusia. Semakin baik seseorang, korin pun cenderung untuk menjadi lebih baik. Demikian pula sebaliknya. Sesampainya di rumah, baru aku berani cerita tentang yang kulihat tadi. Rai sudah tak heran, dia menempuk pundak dan menyuruhku sabar. Semua ini terjadi, sudah pasti ada hikmahnya, begitu katanya. Meskipun tak mudah menjalani hidup dengan mata terkutuk, kurasa kisah hidupku lebih beruntung dari mereka yang menyandang status indigo. Dari cerita mereka yang indigo, ku dengar lebih menyeramkan. Meskipun pada akhirnya mereka juga harus menerima dan berdamai dengan kenyataan. Sekarang kami hidup damai seperti manusia lainnya. Meski seluruh warga kompleks sudah mengetahui tentang kemampuanku, aku tak pernah peduli. Bagiku itu bukanlah kemampuan, hanya anugerah yang tak sengaja kudapatkan. Tak sedikit saran dari tetangga untuk menekuni hal ini supaya bisa jadi paranormal. Di tempat tinggalku, paranormal bisa hidup mewah meski tak susah bekerja. Orang-orang datang meminta tolong dan memberi imbalan besar. Memang menggiurkan, tapi yang ku tahu itu musyrik. Hidup bahagia tanpa gangguan genderuwo saja sudah bahagia bagiku. Kejadian ini hanya menimpaku. Nyatanya, saat kami sempatkan pulang ke kampung dan bertemu teman-teman, mereka baik-baik saja. Winarti, Najwa, Pandu, Ardi, dan lainnya tak pernah sekalipun merasakan hal yang sama denganku. Merasa iri, sempat, tapi ku tepis. Ku ingat lagi bahwa ini terjadi sudah pasti ada kehendak Tuhan. Aku tidak pernah menyalahkan tirakat, puasa pati geni, atau hal sejenisnya. Hanya berbagi pengalaman yang seharusnya bisa dijadikan pelajaran. Bahwa segala bentuk tirakat itu harus dikerjakan dengan bimbingan seorang guru. Harus jelas tujuan dan maksudnya. Tentu jangan lupa
untuk menyertakan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Dan semoga cerita ini bisa kita ambil pembelajarannya. Ambil sisi positif dan buang hal negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.